Terus di sini juga enggak ada katanya korban jiwa raga manusia, enggak ada, Pak. Enggak ada. Iya, banyak yang kadang-kadang orang melaporkan, takut, iya. Kadang-kadang takut mau datang Gunung Kawi, katanya pakai tumbal ini, tumbal enggak ada. Di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Wiro Channel. Oke, hari ini kita akan melakukan perjalanan di sebuah tempat yang terkenal dengan pesugihan, teman-teman ya. Lebih tepatnya di Keraton Gunung Kawi yang terletak di Kabupaten Malang. Jadi kita akan mengungkap fakta tentang pesugihan Gunung Kawi. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan saya di Wiro Channel. Sulinggo Dewo. Sulinggo Dewo. Dalam ceritanya nenek-nenek moyang dulu ini katanya tembusnya di pantai selatan. Pantai selatan. Iya. Yo kaitannya sama Kanjeng Ratu ya. Kanjeng Ratu Kidul. Itu kan di sana namanya ada Gua Patuk. Ini tembusannya ini sampai Gua Patuk yang di pantai selatan. Liop. Itu ada namanya Gua Patuk. Oh, di bawahnya Gunung Kombang ya? Gak sepininya sebelum balang Gunung Kombang. Sebelumnya ya? Oh iya. Itu namanya Gua Patuk. Tembus sana. Iya, dalam sejarah. Jadi ini yang Tunggul Manik Tunggul Mati kalau pertemuan dengan Nyi Roro Kidul, Batu Mah itu ya lewat gua ini antara gini tembus sana. Saya pernah masuk tapi nggak sampai. Ada apanya di dalam, Pak? Yo, besar nggak? Yo, termasuk ada jalan. Ruangan nggak? Ada. Pokoknya gelap, Pak, kalau udah di dalam itu. Untuk khawatir kan nggak bisa ada udara gitu kan. Iya. Takut. Tapi ini lubangnya kecil, Pak ya? Ya kecil sini karena itu ada belok ke sana. Oh iya. Belok ke sana ini. Ini harus merangkak, Pak ya? Ya merangkak ini. Ya. Oh. Merangkak, guys. Itu belok kanan itu. Iya, belok kanan. Oh, tapi memang dulu pas ditemukan ya seperti ini. Ditemukan tahun 1958. Ditemukan ditulis itu. Oh iya. Di bulan Mulut, makanya dia datang di pantai selatan itu kalau ulang tahunnya kan bulan Mulut. Oh iya ya. Jadi termasuk ada hubungannya. Ada hubungannya sama sini ya. Ada hubungannya sama Nyai Ratu Kidul. Tapi begini, Pak, kalau memang ya di sini kan banyak orang permasalahan tamu-tamu datang ke sini, ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah ekonomi atau masalah terlilit utang piutang apa gitu. Jadi saya jeruk kunci ya cuma saya kasih solusi. Semuanya kita mohon sama Gusti Allah lantaran bayang sini. Insya Allah tadi mereka itu akhirnya ada jalan, Pak. Oh gitu ya. Yang dulu rezekinya agak mau usahanya lagi sepi, usaha lagi jatuh, saya kasih petunjuk arahan gini-gini sesuai naluri yang di sini, akhirnya terbuka semua. Ya banyak orang sukses di sini nih, enggak satu loh, termasuk perusahaan-perusahaan besar, Pak. Oh iya, di sini. Contohnya, Pak, bisa termasuk Gudang Garam apa yang tidak lepas dari sini. Wah, mulai bapaknya, sekarang anak-anak bapaknya dulu, termasuk itu namanya pengusaha terkenal zaman dulu Sudono Salim yang disebut. Iya, Sudono Salim. Itu BCA ya? Iya, BCA. Sekarang anaknya yang teruskan namanya Antoni Salim. Sering kesini, Pak? Dia sering sini tiap ziarah. Iya, ke Gunung Kawi sini. Oh, Antoni Salim juga. Oh, setahun masih 2 kali 3 kali, Pak. Gitu. Termasuk saya megang Indo kan beliaunya. Semuanya ngalah berkah sini. Semuanya ngalah berkah ke sini ya. Banyak yang ke sini. Orang-orang terkenal, termasuk juga ada yang termasuk dari pejabat-pejabat itu juga pernah ngalah berkah sini. Pernah ngalah berkah ke sini. Semuanya kita arahkan kepada Gusti Allah, tapi lantaran bayang Gunung Kawi sini. Oke, gitu.
Terus di sini juga nggak ada katanya korban jiwa raga manusia, nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya, banyak yang Kadang-kadang orang liverkan, takut, iya, kadang-kadang takut mau datang Gunung Kawi, katanya pakai tumbal ini, tumbal nggak ada. Di sini ada orang ya, kalau syukuran motong kambing, motong sapi ada. Ada ya. Selalu kalau ada itu. ya. Kalau yang tadi tumbal nyawa itu tumbal nggak ada. Ya, makanya ya saya selaku juru kunci nggak usah takut lah. Siapa saja kalau mau ziarah ke Gunung Kawi terbuka. Yang penting kita nggak salah jalur, nggak salah jalur ya. Kita semuanya ngalah berkah Gusti Allah lantaran wayang Keraton Gunung Kawi sini. Kalau si pesugihan itu ya kayak nggak ada, tapi orang-orang yang arahnya ke situ, selalu ke situ, Pak. Arahnya ke sana, tanggapan ya. orang itu ya. Karena banyak orang-orang sukses tadi loh. Iya. Jadi orang-orang lain itu kan karena Gunung Kawi gini, itu orang kok habis sejarah Gunung Kawi kok kaya, usahanya begini-begini. Jadi orang-orang tanggapan negatif pesugihan tadi. Iya, banyak tanggapan negatif. Sebetulnya yang ngalah berkah itu aja. Termasuk dari agama apa saja, dari 5 agama semua sama. Sama ya. Iya, tidak ada membedakan. Ya begini ya, bagi yang nonton video ini ndak usah lah panjenengan sedaya ini ya, dari teman-teman ini menanggapi di Keraton Gunung Kawi yang hal-hal negatif. Di sini kita semuanya ngalah berkah pada Tuhan Yang Maha Kuasa Dengan pelantaran Eyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati yang ada di keraton sini. Jadi bapak-bapak ndak usah takut kalau mau ziarah ke Gunung Kawi, siap aman, bisa ketemui nama saya Pak Sunarko selaku juru kunci Keraton Gunung Kawi. Oke teman-teman, kita akan eksplorasi lokasi Keraton Gunung Kawi, lokasi yang dipercaya sebagai tempat paling manjur di pesugihan, yang terkenal akan pesugihan putih tanpa tumbal, teman. Di depan kita adalah Keraton Gunung Kawi. Dan ini adalah pohon Dewandaru yang dipercaya ketika ada kita kejatuhan, ketika kita berdoa di bawah sini dan kejatuhan daun atau buahnya, itu akan menjawab bahwa harapan dan doa kalian terwujud, teman-teman. Ini cerita di balik pohon Dewandaru yang ada di Gunung Kawi, pusat dari pesugihan di Kota Malang dan Jawa Timur, teman-teman, yang terkenal manjur dan banyak cerita bahwa apa yang diharapkan dan didoakan di tempat sini dapat terwujud, teman-teman ya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam sana, saya mau sedikit cerita bahwa di sini adalah percampuran 3 budaya, teman-teman ya. Dari budaya Tionghoa dan budaya Jawa. Yang terakhir adalah budaya di masa Hindu ya, atau Bali, teman-teman ya. Nanti kita akan menelusuri setiap tempat yang ada di sini. Yang pertama adalah kita ke wihara, teman. Jadi bangunan yang berbentuk dari Tionghoa seperti kelenteng ya. Depan sini ornamen yang memang full berwarna merah, ciri khas dari kepercayaan orang Tionghoa atau orang Cina, teman ya. Ada sebuah naga di depannya, ada altar. Ini altar kayak untuk pemujaan atau doa ya. Di depannya adalah tempat untuk kayak sesajen-sesajennya. Adalah tempat lilin namanya. Ini adalah
Wihara Dewi Kuan Yin. Ya, ini dikunci ya teman ya, jadi kita nggak bisa masuk. Itu dengar lagu-lagu bahasa Cina teman. Nah, ini ada dewa perang ya kayaknya ya. Buat teman-teman yang tahu bisa bantu ya agar lebih jelas. Harimau, dewa perang sih kayaknya. Dan ini adalah sebuah apa namanya, buah jeruk Bali ya. Jadi ini adalah area kelenteng yang ada di Keraton Gunung Kawi yang memang banyak warga Tionghoa datang dan berdoa di sini tuh. Bisa masuk ya? Nanti kita tanya bisa masuk enggak? Dan seperti ini ya tampak areanya di Wihara Keraton Gunung Kawi. Oke, kita lanjut ke lokasi berikutnya. Dan area di sini tuh cukup luas dan disuguhi dengan pemandangan yang asri dan indah teman-teman ya. Di tengah-tengah hutan pinus. Dan juga menjadi pilihan wisata religi atau spiritual bagi warga sekitar dan warga-warga dari luar kota ke sini. Oke, kita lanjut. Di kiri kita itu ada sebuah pura yang udah lama teman-teman. Di pura pertama yang ada di Keraton Gunung Kawi. Dan ada sebuah apa namanya, perluasan pura baru, pembangunan pura baru di atas sana. Jadi di atas sana adalah pura baru yang dibangun lebih besar dan lebih megah teman-teman. Dari bawah saja udah tampak besar ya pintu masuknya ya. Bismillah, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Dan di sini adalah pura tertua ya yang ada di Keraton Gunung Kawi. Seperti ini teman-teman tampakannya. Ada banyak apa namanya, kayak sesaji ya, bunga-bunga. Masuk ya? Oke, kita masuk dulu. Sew. Udah bon beringin. Dan ini ada apa namanya, Dewa Siwa teman-teman ya. Istilahnya apa sih namanya? Arca Dewa Siwa. Oke, kita lanjut ke makam dari sang penjaga spiritual di tempat ini ya. Dan konon ceritanya beliau adalah tokoh pembabat alas Gunung Kawi sebelum Eyang Jugo atau
yang Imam Sujono teman-teman. Aduh, panas ya. Di depan kita ini adalah makam dari Tunggul Mani dan Tunggul Wati. Tunggul Mani yang digambarkan seorang bapak atau laki-laki, dan Tunggul Wati adalah seorang ibu. Jadi mereka berdua adalah dulunya adalah penjaga tempat spiritual di sini ya. Yang memang digambarkan beliau ini adalah keturunan dari dewa, teman. Jadi kita coba ke atas, apakah bisa naik ya? Aduh. Dan bentuknya menyerupai rumah, teman-teman ya. Ini dikunci semua. Oke. Jadi nanti kalau memang kita bisa masuk, kita masuk ya. Tunggul Manik, Tunggul Wati. Dan kita di pesanggrahan Keraton Gunung Kawi, teman ya. Kita coba ke atas melalui banyak tangga, teman ya. Dan di sebelah kiri itu adalah pura yang baru ya. Pura baru yang dibangun tampak besar dan megah, teman. Dan depan kita adalah pesanggrahan. Ini adalah tempat di mana ada sebuah batu sakral, teman. Batu sakral yang sering orang-orang ritual di sini untuk memanjatkan doa dan selamatan ya. Dan disinilah ada sebuah cerita tentang pasir yang setiap orang ketika berdoa ritual di sini pulang-pulang membawa pasir, dan ada suatu kayak dari bunga gitu, bunga kering, untuk keselamatan, kesembuhan, dan kekayaan. Di depan sini ya, makanya dikunci juga. Dan ini adalah pusat dari ketika orang-orang ritual di sini ya. Itu ada batu besar yang sangat keramat dan disakralkan. Dan disinilah orang yang sering melakukan ritual pesugihan putih ya, pesugihan tanpa tumbal, yang syaratnya adalah bersedekah dan melakukan selamatan, pemanjatan doa, minta pada yang di atas. Jadi nanti semoga saya dapat kesempatan untuk mewawancarai juru kunci yang ada di sini, yaitu Pak Sunarko ya. Oke, depan kita adalah pura yang sangat besar dan luas. Megah sekali, teman ya. Dan serasa kayak kita itu lagi di Bali gitu ya, pura-pura yang ada di Bali gitu ya. Mungkin yang berinisiatif dan membangun ini adalah orang Bali mungkin ya. Jadi nanti kita tanya sama Pak Narko ya. Ada tangga, teman. Dan hampir aja kelewat ya, adalah sebuah simbol kuda bersayap. Jadi yang lebih dikenal itu sebagai Pegasus ya, berwarna hitam, simbol kegagahan dari tempat ini. Wah, keren. Oke, kita lanjut turun. Oke, selamat ya Mas. Waduh Mas. Wah, kebetulan kita juga sama-sama lagi jalan-jalan di
Keraton Gunung Kawi, Mas. Ini Masnya kok tiba-tiba di sini? Ya. Ada rencana apa, Mas? Jadi tadi kebetulan saya habis dari Desa Balesari, Mas. Saya ingin mengadakan kegiatan pengabdian, berbincang banyak dengan Bapak Kepala Desa dan tertujulah ke Keraton Gunung Kawi ini. Katanya banyak menyimpan misteri-misteri dan bahkan leluhur-leluhur atau mungkin tokoh-tokoh sepuh di Desa Balesari sempat berkunjung ke sini. Jadi dari situ saya menarik ini, Mas, kayak wah kayaknya menarik. Jadi akhirnya saya berangkat ke sini, Mas, untuk melihat-lihat lah seperti apa pesarian yang dibincangkan tadi. Oke, ini Masnya kebetulan namanya siapa, Mas? Saya Hiban, Mas. Dari Universitas Brawijaya, antropologi. Jurusan antropologi. Tadi saya sempat melihat buku tamunya dari Jambi, bahkan dari Jakarta, Tangerang Selatan itu bahkan berkunjung ke sini gitu untuk sekedar wisata atau mungkin dengan tujuan-tujuan lain gitu. Ini kan kita kan fair-fairan, Mas ya. Lokasi ini kan terkenal akan pesugihannya, Mas. Masnya menurut pandangan Mas gimana? Pesugihan dan ngalap berkah lah istilahnya. Berkah. Itu Masnya gimana, Mas? Menurut Samen? Kalau menurut saya sebagai mahasiswa antropologi, saya bukan menjawab percaya nggak percaya, Mas, tapi karena pasti itu punya fungsi sosial pribadi gitu buat masyarakat itu. Jadi mungkin dengan adanya tempat ini orang banyak berkunjung, mungkin meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar gitu. Terlepas dari ada atau tidaknya benar atau enggaknya masalah pesugihan tadi. Jadi memang kayak sugesti gitu, Mas ya. Ya mungkin bisa kayak gitu aja. Memang jurusan Samen itu di bidang kayak apa sih, Mas? Arkeologi ya? Antropologi, Mas. Antropologi itu apa, Mas? Biar teman-teman juga tahu yang nonton, antropologi itu apa sih? Jadi antropologi ilmu yang mempelajari budaya manusia sehari-hari gitu. Bagaimana manusia saling berinteraksi satu sama lain. Singkatnya kayak gitu, Mas. Oh gitu. Jadi akhirnya sampai Samen ke desa-desa kayak gini, ke petilasan-petilasan kayak gini ya? Ya. Oke, ada lain yang mau disampaikan, Mas? Ya, buat teman-teman yang menonton YouTube-nya Mas, ya Mas, Dwiro Channel. Mas Dwiro Channel, kalau punya waktu luang silahkan berkunjung ke Keraton Gunung Kawi. Mantap, Mas. Terima kasih, Mas. Sukses selalu, Mas ya. Ya, Mas. Segera lulus, Mas. Amin. Amin, ya Allah. Oke, terima kasih, Mas. Mas. Ya, kita masuk ke Keraton Gunung Kawinya. Ada payung-payung kan? Ada payung-payung. Ini ada apa nih ya? Wah, ada gentong. Ini apa ya? Siapa yang tahu ya? Ini patung apa ya? Semar bukan ya? Ya kalau teman-teman komen ya, ini patungnya apa? Kalau apa? Dari bentuknya sih Semar ya. Dan di depan ini ada sebuah pintu, teman. Cuma nggak tahu ini apa ya. Jadi kita nanti nunggu juru kunci ya. Kita ngobrol-ngobrol sama juru kuncinya. Apakah bisa masuk ke lokasi? Lokasi di mana terkenal akan pesugihan yang banyak orang sukses di sini ya. Pesugihan putih, pesugihan tanpa tumbal. Di pesugihan yang ceritanya kayak memperbanyak sedekah dan berdoa. Ikutin terus, like, komen, dan subscribe channel The Wiro. Oke teman-teman, ini warga lagi kerja bakti untuk merawat dan memperindah lokasi Keraton Gunung Kawi, teman-teman. Jadi ini yang menarik adalah salah satu pemasangan prasasti, Mas ya. Prasasti, jadi buat orang yang berkunjung ke sini, warga lokal maupun luar kota, bisa membaca prasasti ini ya. Ini full sejarah dari tempat ini, teman-teman. Tangga itu pinggir nasi itu. Situs Keraton Gunung Kawi. Jadi seperti ini, teman. Memang ini sedang masih baru pemasangan, bahu-membahu dengan warga sekitar ya, melakukan kerja bakti. Mas Hamid, Mas. Dan ini adalah makam dari Yang Broto, Yang Joyo, dan Yang Hamid.
Oke teman-teman, jadi itulah penelusuran saya di Keraton Gunung Kawi, keraton yang dikenal dengan pesugihan putih di Ngalah Berkah, di pesugihan tanpa syarat dan tumbal, yang mewajibkan untuk bersedekah dan berdoa, mendekatkan diri pada yang Tuhan Yang Maha Esa. Jadi fakta yang saya ungkap adalah itu teman-teman ya. Dan memang sekarang ini lagi ada kerja bakti untuk merawat keraton ini ya. Nah, saya Pak. Jadi memang tempatnya sangat terawat dan bagus teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa kesini untuk Ngalah Berkah agar semua yang diinginkan bisa tercapai dan terkabul teman-teman. Oke, kalau salah kata saya mohon maaf. Dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya di Keraton Gunung Kawi, tempat terkenal akan pesugihannya atau kata-kata hari ini. Apapun yang kalian inginkan, kalian harus berusaha dan berdoa teman-teman. Karena tanpa usaha, hanya melakukan ritual saja itu gak cukup untuk membuat hidup teman-teman jadi lebih baik, tidak semudah membalikan tangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.